Sama aja. Yang nomor 4 misalnya kalau maybe Anne would like to go to the museum with us, itu bisa kita buat Anne may like to go to the museum with us misalnya. Ya, jadi sama. Ya. Anne may like to go to the art museum with us. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini mudah, kita coba ini aja ya. Kita coba sebentar. Oh, ini aja deh. Ini saya kerjain sendiri aja deh biar kelihatan ya. Is David going to come to the party? Going to itu artinya future ya, akan datang. Is David going to come to the party? I don't know. Maybe. Saya tidak tahu. Mungkin dia akan datang. Maybe. Itu bisa. Jadi kita sebut aja langsung aja. I don't know. Maybe. Kalau lengkapnya kita bisa tambah maybe he will come. Ya, maybe he will come. Tapi maybe aja pun boleh. Ya, mungkin. Yang kedua, what are you doing to do tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? Kamu akan ngapain besok? I don't know. I may go swimming atau I might. May dengan might sama persis ya artinya. I may go swimming atau I might go swimming. Saya mungkin pergi berenang. What are you going to do tomorrow? I don't know. I don't have a plan. I don't have any plans. Maybe I'll go swimming. Maybe I'll go swimming. Mungkin saya akan pergi berenang. Nah, where is Robert? I don't know. Nah, ini agak beda ya. Maybe-nya itu may, tapi be-nya ini to be ya. Berada. He may be at his office. Ya, ini to be. Ini jadi kata kerjanya jadi to be ini karena menyatakan letaknya dia di mana. Jadi kita nggak boleh ngomong he may at the office itu salah. Ya, he may at the office salah, harus pakai be. He may be at his office. Nah, atau variasinya yang di bawahnya, where's Robert? I don't know. Maybe he is at his office. Jadi penggunanya seperti itu ya, kurang lebih. Oke, coba siapa yang mau ini kita coba sisanya ya sampai nomor 6. Ya, satu orang satu soal aja ya. Ini untuk coba bisa nggak melihat kapan kita gunakan maybe, kapan kita gunakan may ya, maybe. Silakan katakan yang mau nyoba nomor 6. Silakan nomor 6. Are Kate and Steve going to get married? Maybe. Maybe, ya betul. Langsung aja, maybe. Maybe, who knows. Ya, mungkin. Jadi kalau kita mungkin, kita sebut aja langsung maybe, who knows, siapa yang tahu. Ya, bisa begitu ya. Oke, makasih. You're welcome. Berikutnya, nomor 7. Good evening, Mr. Oni. Good evening. Are you going to move to Portland or to Seattle? I don't know. I may be moved to San Francisco. Be-nya nggak perlu ya, karena ini ada kata kerjanya. Oh. Jadi I may, kalau nggak ada kata kerjanya, nggak ada move-nya, langsung tempat misalnya, itu bisa ya maybe. Tapi karena sudah ada kata kerjanya move, be-nya itu tidak diperlukan. Jadi kita bisa langsung I may move to San Francisco. Saya mungkin pergi ke pindah ya nih. Saya mungkin pindah ke San Francisco. Jadi be-nya tuh nggak perlu karena ada kata kerjanya sudah di situ, ada move-nya. Ya, oke? Oke. Terima kasih ya. Thank you.
Nomor 8. Where are you planning to go on your vacation? Maybe we'll go to Mexico. Ya, betul. We haven't decided yet. We might go to Florida. We may go to Florida. Florida. Nah, ini kan nggak perlu be-nya yang kedua, karena sudah ada go-nya ya. Go itu udah ada kata kerjanya. Jadi, be-nya nggak diperlukan. Oke, makasih. Thank you. Nomor 9. Good evening, Mr. Onin. Good evening. Is Amanda married? I'm not sure. Maybe she is and maybe she isn't. Ya, betul. Ya, bisa iya, bisa tidak ya. Maybe she is, maybe she isn't. Kita nggak tahu ya. Thank you. Oke, seperti itu ya. Oke, sip. Makasih. Nomor 10. Do you think it will rain tomorrow? I have no idea. Maybe it will and maybe it won't. Ya, it won't. Won't. Maybe it will, maybe it won't. It won't tahu ya artinya? Won't itu apa? Tidak terjadi. Will Tidak not ya. Won't itu kan will not ya, bisa di sini. Ya, will not. Oke, makasih. Thank you. 11. Are you going to study English next semester? Maybe. Ya, betul. Maybe. Ya, kalau jadi jawab singkat itu maybe ya. Maybe. Are you? Ya. Jadi maybe. Kalau kita mau nyebut mungkin aja ya, jawaban singkat ya langsung maybe. Ya. Oke, jangan ragu. Oke, makasih. Oke, kayaknya cukup ya itu. Sekarang kita lanjut berikutnya, masih sama tapi soalnya beda. Ya. Ini sama ya. Misalnya dia tuh, I may be a little late. Yang nomor 1 itu. Be-nya itu ada karena nggak ada kata kerjanya ya. A little late kan langsung keterangan waktu. Ya terlambat gitu. I may be a little late tonight. That's okay. I won't worry about you. Yang kedua, will you be here at 7 o'clock? It's hard to say. Maybe, mungkin. I'll be a little late. Nah, yang ketiga, lihat. It may be. Nggak ada kata kerjanya ya, langsung kata sifat. Cold ini kata sifat. It may be cold tomorrow. It may be cold tomorrow. That's okay. Let's go to the beach anyway. Ya, seperti itu ya. Oke, kita coba lanjutkan. Nomor 4. Will the plane be on time? I think so, but it may be a few minutes late. Ya, dipisah atau disambung? Dipisah. Dipisah, betul ya. Karena ini kan langsung keterangan waktu ya, nggak ada kata kerjanya. It may be a few minutes late. Ya. Kalau ngebacanya cepat sih hampir nggak ada bedanya. Kita bisa aja baca cepat. It may be a few minutes late. Ya orang ngerti lah itu. Kalau kita seperti jadi maybe dipisah atau enggak itu kalau dibaca cepat hampir nggak ada bedanya. Jadi boleh aja bacanya tuh ya disambung aja langsung. Walaupun dalam tulisan dipisah. I think so, but it may be a few minutes late. Jadi nggak apa-apa bacanya disambung ya, walaupun dalam tulisan dipisah. Oke, makasih Linda. Thank you. Lanjut, nomor 5. Do you want to go to the park tomorrow? Sure. That sounds like fun. Let's talk to Carlos too. Maybe he would like to go with us. Ya, betul ya. Maybe he would like to go with us. Ya. Oke, sip, makasih. Thank you. Oke, yang terakhir. Nomor 6. Where's Mr. Chu? Look in room 506 down the hall.
I think he may. No, he's not there. I just looked in room 506. Maybe he's in room 509. 08. Ya, lihat sini ya. There ini keterangan tempat loh. Jadi kata kerjanya nggak ada. Ya, there itu tempat. Ya, jadi kalau nggak ada kata kerjanya, ingat selalu kita tambah be ya. Jadi ada be-nya. I think he may be there. Soalnya nggak ada kata kerjanya. Jadi yang menjadi kata kerja itu be-nya. Ya, jadi nggak bisa langsung, itu kan tempat, there itu kan di sana ya, langsung tempat. Iya. Nggak bisa. Jadi harus kita tambah be. Ya. I think he may be there. Begitu. Oke? Sip. Oke, thank you. Oke. Ini masih ini, tapi ku skip aja deh. Kita selesaikan aja, maybe. Nanti akan terus dipakai kok. Nanti akan berulang lagi. Sekarang kita ke future time clause. Ini keterangan waktu. Belajar menggunakan before, after dengan when. Ya, before untuk keterangan waktu. Nah, kita lihat ya contoh pertama. Before Anne goes to work tomorrow, she will eat breakfast. Itu contoh yang benar. Ya, sebelum Anne pergi kerja besok, dia akan makan siang. Nah, jadi untuk keterangan waktunya yang sebelum, itu kan before sebelumnya, itu nggak boleh pakai will. Ya, lihat contoh yang salah ya. Before Anne will go to work tomorrow, she will eat breakfast. Itu salah. Jadi yang before, after, dan when itu nggak boleh pakai will. Yang boleh pakai will ya yang ini utamanya, kalimat utamanya. Karena yang before itu kan keterangan waktu. Jadi sebelum Anne pergi kerja besok, dia akan sarapan dulu. Ya. Before Anne goes to work tomorrow, nggak pakai will. Yang will kalimat utamanya. Kan kalimat utama itu she will eat breakfast. Itu kalimat utamanya. Nah, kemudian keterangannya before Anne goes to work tomorrow. Contoh kedua, I'm going to finish my homework. Itu kalimat utamanya ya. Keterangannya after I eat dinner tonight. Ya, yang setelah after juga nggak boleh pakai will ya, atau pakai going to. Jadi kalau misalnya after I will eat dinner jadi salah ya. Ya, kalimat kedua juga sama pakai when. When I go to New York next week, I'm going to stay at Hilton Hotel. Jadi yang when-nya itu tidak boleh pakai will. Ya, when I go to, when-nya pakai present biasa. When I go to New York next week, I'm going to stay at the Hilton Hotel. Ya, jadi ingat yang untuk kita menceritakan masa depan, terus kita kasih keterangan waktu before, after, when. Yang before, after, when-nya harus pakai present. Ya, ini mungkin agak sulit ya untuk awal. Karena ini kan cerita masa depan tapi kok pakai present. Keterangan waktunya itu present. Ya, keterangan waktunya present. Coba kita lihat yang nomor 2. Contoh pertama sampai contoh ke-6. Kita akan kugaris bawahi ya yang keterangan waktunya. Kita lihat kan kalimat utamanya itu we are going to the zoo. Kita pergi ke kebun binatang. Keterangan waktunya apa? Ya. When we go to the park tomorrow, we are going to go to the zoo. Ya, jadi menandakan keterangan waktu ketika kita ke taman, besok kita akan singgah ke kebun binatang gitu. Yang kedua, kalimat utamanya I'm going to make an overseas call to my parents. Saya akan nelpon orang tua. Nelpon overseas call itu zaman dulu SLJJ ya. Overseas. Jadi bukan telepon lokal, interlokal. Telepon internasional malah ya. Overseas itu telepon internasional. Sekarang udah pakai WA, nggak ada bedanya. After I get home tonight. Keterangan waktunya after I get, setelah saya pulang. Ya, setelah saya pulang, saya akan telepon telepon internasional ke orang tua saya.
Yang ketiga, kalimat utamanya Mr. Kim will finish his report. Dia akan menyelesaikan laporannya. Nah, keterangan waktunya apa? Before he leaves the office today. Lihat, itu kalimatnya present ya. Leaves pakai S. Kalimat berikutnya juga sama. Keterangan waktunya itu when I go to the market tomorrow. I'll get some fruit, itu kalimat utamanya. I'll get some fresh fruit when I go to the market tomorrow. Yang berikutnya itu keterangan waktunya before I go to bed tonight. I'm going to write a letter to my brother. Begitu pula yang ini ya. After I graduate next year. Oke, sekarang kita akan coba isi supaya yang satu harus pakai present, yang menyatakan keterangan waktu, dan yang satu kalimat utamanya pakai will atau pakai going to. Ya, oke. Misalnya contohnya, before I go to bed tonight, I'm going to watch atau I'll watch my favorite show on TV. Oke, siap ya? Silakan yang mau nyoba. Nomor 2. I will buy a new coat. When I go shopping tomorrow. Betul ya. Jadi yang pertama itu pakai will, nah yang kedua present ya. Yang when itu pasti pakai present. When I go shopping tomorrow. 2 nomor deh sekaligus. Nomor 3. After I finish my homework this evening, I will take a walk. Ya, betul. Jadi yang pertamanya itu present, dan yang keduanya will. Yang will itu jadi semacam ini ya, jadi semacam kondisi. Jadi semacam kan kondisi kalau saya selesai baru saya akan jalan-jalan keluar sebentar gitu. Kan itu jadi kondisi ya. Jadi setelah saya menyelesaikan pekerjaan rumah, saya baru akan jalan. Jadi semacam kondisi begitu. Oke, masih. Makasih. Nomor 4. When I see Eduardo tomorrow, I will ask him to join us for dinner this weekend. Ya, betul ya. Jadi yang pertama see, kemudian I will ask. Oke. Yang nomor 5. When I go to Australia next month, I will meet my Aunt Emily for the first time. Ya, betul. Jadi yang keduanya jadi will meet ya. Oke. Sip, masih. Makasih. Nomor 6. Mrs. Polanski will change her clothes before she works in her garden this afternoon. Before she Works. pakai S ya, betul. Before. Jadi yang pertama pakai will, kemudian works ya. Oke. Oh, habis ya. Oke. Oke. Ya, kurang lebih begitu ya. Nah, yang berikutnya ini mirip. Sebenarnya mirip. Nah, cuma bedanya kita tidak pakai waktu, tapi pakai kondisi ya. Jika pakai kondisi. Mirip seperti dengan sebelumnya. Nah, misalnya if it rains tomorrow. Jika hujan besok, we will stay home. Bisa taruh di depan, bisa di belakang, sama aja. We will stay home if it rains tomorrow. Sangat mirip dengan yang sebelumnya. Dan yang if-nya itu juga present. Ya. Yang C dengan D juga sama. If it rains tomorrow, tapi negatif ya. We won't go on a picnic. Negatif ya. Jika hujan besok, we will not go. We won't go on a picnic.
Atau lihat yang contoh yang D, I'm going to buy a new car if I have enough money. If I have enough money itu present. Atau if I don't have enough money, present juga, I'm going to buy a used car. Mirip kan ya? Jadi kombinasi antara present dengan Oke, kita coba. Silakan, angkat tangan. Langsung 2 nomor ya. Nomor 2 langsung. If the weather is nice tomorrow, I will go to Central Park with my friends. Ya, betul. Yang nomor 3. I will not stay home tomorrow if the weather is nice. Ya, betul ya. I won't stay home tomorrow if the weather is nice. Oke, makasih. Okay, thank you. Nomor 4 dan 5. If I will not feel well tomorrow, I will not go to. Kalau if, ingat, if itu pakai apa? Harus present atau future? Oh, sorry. If I don't feel, ya. Ya, betul. If I don't feel. Don't feel well tomorrow, I will not go to work. Ya, I will not go to work. Betul. Jadi yang if-nya itu yang present. Ya. Ya, biasakannya nanti yang if-nya itu yang present, nanti yang kelanjutannya itu yang pakai will. Okay, future-nya. Oke, satu lagi. Masako will stay in bed tomorrow if she doesn't feel well. Ya. Will stay in if she Doesn't feel well. Ya, betul ya. Oke, masih. Okay. Nomor 6, 7. I will stay with my aunt and uncle if I go to Miami next week. Ya, betul ya. Oke, nomor 7. If my friends are busy tomorrow, I will go to a movie by myself. Ya, betul. Oke. Masih. Thank you. Nomor 8. If we continue to pollute the land and ocean with pollution and waste, future generation will suffer. Suffer ya. Will suffer. Ya, terus ini poison bacanya. Poison. Poison ya. Poison and waste. Poison and waste. Ya. Poison itu racun, waste itu sampah. Ya. Okay. Pollute itu mengotori ya, polusi. So if we continue to pollute the land and ocean with poisons and waste, future generations will suffer. Will suffer. Oh, habis ya. Oke. Okay, thank you. Saya tutup dulu. Oke. Oke, sekarang coba kita
bedakan sedikit ya, bedakan. Mana yang future dan mana yang bukan. Maaf, saya agak ini. Sebentar ya, saya mesti ini agak batuk, saya mesti ambil permen sebentar. Oke, ini agak perhatian, ini agak saya agak pelan sedikit ya. Soalnya bentuknya mirip, tapi artinya beda. Ya kita lihat bandingkan yang 614 itu, yang A dan B. Sama-sama pakai after. Ya, yang after yang pertama itu semacam kondisi ya, semacam kondisi untuk melakukan sesuatu di masa depan. After and gets to work today, setelah and kerja, selesai kerja, ya pergi kerja, get to work itu pergi kerja. She's going to have a cup of coffee. Setelah dia pergi kerja, dia akan minum kopi. Menyatakan jadi satu semacam kondisi untuk melakukan sesuatu di masa depan. Tapi bedakan yang kedua. Yang kedua itu suatu kebiasaan. Jadi setiap hari dia selalu begitu. Nah, untuk yang sesuatu yang kebiasaan selalu begitu, kita tidak pakai will. Kita tidak pakai will, tapi dua-duanya tetap present. After and gets to work, boleh tambah every day, boleh tidak. She always, tambah always boleh. She always has a cup of coffee. Ya, dia setelah kerja, dia selalu minum kopi. Bedakan ya. Nah, ya kalau yang terjadi di masa depan itu masih semacam prediksi atau kira-kira begitulah gitu. Nah, tapi ada juga yang kebiasaan setiap hari selalu begitu. Nah, kita tidak pakai will atau tidak pakai is going to. Sekarang lihat yang kedua. If it rains tomorrow, kan jika besok turun hujan, ini kan kondisi. Ya. Jika besok turun hujan, I'm going to wear my raincoat to school. Saya akan pakai jas hujan. Jadi saya pakai jas hujan kalau apa? Kalau hujan. Kalau nggak hujan, ya enggak. Nah, tapi yang berikutnya, if it rains, I wear my raincoat. Ini kan selalu ya. Asal hujan, saya pasti pakai jas hujan saya. If it rains, I wear my raincoat. Kapanpun dia hujan, saya pakai. Jadi bedakan mana yang kebiasaan, mana yang semacam kondisi di masa depan. Begitu. Agak tipis. Coba kita lihat ya sedikit ya. Kata kuncinya biasanya ada seperti ini. Ada usually. Ini kan kata kunci. Berarti ini pasti kebiasaan kan. Kata kuncinya biasa di situ. Ada kata-kata yang always, usually itu biasanya membantu kita membaca keadaan. Nah, dalam hal ini pasti kebiasaan. Soalnya ada usually. Ya, jadi when I go to Miami, I usually stay. Jadi setiap kali saya pergi ke Miami, saya biasanya tinggal dengan paman dan tante saya. Ya, when I go to Miami, I usually stay. Nggak pakai will ya. I usually stay with my aunt and uncle. Ya, karena ini menyatakan satu kebiasaan. Tapi untuk ini hanya satu kali. Hanya next week. When I go to Miami, I will stay. Karena ini hanya menyatakan satu kali, minggu depan aja. Bukan kebiasaan. Ya, kelihatan bedanya ya. Nah, yang ketiga ini juga bukan kebiasaan, ini hanya kita ngomong hari ini.
before I go to class, I will have a cup of coffee. Nah, tapi yang kedua nih kebiasaan. Before I go to class, nggak harus hari ini, kapanpun, I usually have a cup of tea. Jadi bedakan yang ini dengan yang bukannya. Oke, silakan yang mau nyoba. Nomor 5 dan nomor 6. I'm often tired in the evening after a long day at work. If I If itu selalu present ya. Selalu present. If I'm tired in the evening, I usually stay home and go to the bed early. Ya, betul. Yang nomor 6. If I'm tired this evening, I will stay home and will go to bed early. Yang keduanya nggak usah diulang. Yang I keduanya go nggak usah to diulang. bed early. Ya boleh. Ya diulang boleh, tapi sebaiknya tidak diulang karena jadi bunyinya agak nggak enak. Ya, I'll stay home and go to bed early. Jadi yang kedua orang paham lah. Itu pasti maksudnya will go juga gitu. Kalau diulang agak berlebihan, bunyinya agak nggak enak. Jadi biasa orang itu kalau dua kata kerja setelah will itu cukup disebut sekali. Jadi tidak perlu dua kali. Maksudnya orang ngerti, tetap yang kedua itu mestinya will go juga. Jadi nggak perlu diulang ya. Nah, beda kan yang keenam itu hanya this evening, hanya malam ini. Kita bukan ngomong biasanya, bukan setiap hari. Jadi hanya malam ini. Jadi if I'm tired this evening, kalau malam ini saya capek, baru saya akan ya I will stay home and go to bed early. Ya, bisa ya bedakan ya? Iya. Yeah. Terima kasih. Thank you. Berikutnya 78. After I get home in the evening, I usually sit in my favorite chair and read the newspaper. Ya. After I get home tonight, I will sit in my favorite chair and read the newspaper. Ya. Bisa ya kelihatan bedanya mana yang pakai will, mana yang enggak ya. Cukup gampang. Terima kasih. Thank you. Yang 9, 10. We will go swimming tomorrow. If the weather warm. Tunggal ya ini. Is. If the is warm. Ya, is is. warm. Bacanya weather. Weather. If the weather. Ya, agak lebih dekat ke D dibandingkan T ya. Jadi Yeah. if the weather is warm. Ya. My friend and I like to go swimming. If the weather is warm. Is warm, betul. Ya, yang nomor 9 pakai will ya karena hanya satu ini, sementara yang kalau 10 itu kebiasaan, jadi tidak pakai will ya. Oke, masih. Thank you. 11, 12. People often yawn and stretch when they wake up. Ya. Yang 12. I will buy some stamp when I go to the post office this afternoon. Oke, bagus. Masih. Thank you. Ini habis nggak sih? Oh, masih ada. 13, 14.
Before the teacher walk into the room every day, Hati-hati ya, teacher walks. ya. Terus? There is a lot of noise in the classroom. Ya, there is a lot of noise in the classroom. Betul. Ini selalu ya, nggak pakai will, jadi ya every day. When I go to Taiwan next month, I will stay with my friend Mr. Chu. After I leave Taiwan, I will go to Hong Kong. Ya, I'll go to Hong Kong. Ya, masih. Yo. Oke, coba kita lihat. Oke, kayaknya itu aja, yang itu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat yang pelajaran baru. Ini mungkin ini nambah kosakata ya, nambah kosakata. Kita kembali ke past tense. Kembali ke past tense. Begin, mulai. Begin itu jadi began. Ya, past tense begin jadi began. Find, menemukan. Find itu bukan cuma menemukan sih, artinya banyak. Nanti kita akan lihat ya. Find itu artinya banyak. Tapi pada umumnya katakanlah menemukan. Find itu jadi found. Lose, hilang. Ya, lose, hilang jadi lost. Lose jadi lost. I lose, I lost. Hang, menggantung, ya. Jadi hung. Hang jadi hung. Say, berkata, jadi say. Sell, jual, sold. Steal, mencuri, stole. Tell, mengatakan, tell dengan say ini mirip. Ya, tapi nanti bentuknya agak beda. Nanti kita lihat ya. Tell dengan say itu mirip sekali artinya. Tell dengan told. Tear, merobek, tore. Tear, tore. Nah, ini yang sering nih. Wear, memakai. Wear jadi wore. Ya, kita lihat pemakaiannya. Our class begins at 9 every day. Past tense jadi class began. Class began at 9 this morning. Ya, begins jadi began. Sometimes I lost things. Sometimes I lose things. Kadang-kadang saya hilang barang. Yesterday I lost my keys. Lose jadi lost ya. I lost things. I lost my key. Menemukan. Sometimes I lose things and then I find them. Yesterday I lost my keys, but then I found them in my jacket pocket. Ya, jadi find jadi found. Here, if we make a mistake when you write a check nulis ini ya, nulis cek ya. We tear the check up. Nah, ini pelajaran agak ini ya. Here itu sering digabungkan dengan up. Tear up. Jadi dalam bahasa Inggris itu sering jadi ada kata kerja yang ada cantolannya. Ya, tear itu pasangannya up. Ya, mirip seperti ini. Kalian pasti sering dengar rundown kan? Rundown acara. Run itu pasangannya down. Dalam bahasa Inggris itu banyak ya kata kerja yang punya pasangan preposisi namanya. Ya. Nah, sering itu dipakai. Ini agak sulit, lama-lama terbiasa dan hafal sendiri kalian nanti banyak. Soalnya banyak sekali. Kadang-kadang saya juga lupa harus periksa kamus ya. Ini yang misalnya pasangannya apa itu memang harus periksa kamus ya. Jadi tear itu pasangannya up. We tear the check up. Yesterday I make a mistake when I wrote, right? Jadi wrote, udah tahu ya. A check, so I tore it up. Sell, sold. People sell things they don't need anymore. Ya,
she has, misalnya he has a new bicycle, so he sold his old bicycle. Sell jadi sold. Hang, menggantung. Ya, hang jadi hang. I like to hang pictures on my wall. This morning I hung a new picture in my bedroom. Tell jadi told. The kindergarten teacher likes to tell stories to her student. Yesterday, she told a story about a little red train. Tell jadi told. Ya. Wear, wore, make. I wear a sweater to class every morning. Last night, I wore a jacket as well. Steal, stole, mencuri. Thieves, steal money and other valuables. Last month, a thief stole my aunt's pearl necklace. Say, said. People usually say hello when they answer a phone. Yeah. When he answered his phone this morning, he said hello. Ya, say jadi said. Ya. Oke, ini latihan terakhir deh untuk malam ini ya. Setelah ini kita tutup biar nggak terlalu banyak bahannya. Ini hanya gampang kok. Past tense ya, itu ada pilihan dan pakai past tense ya. Pilihannya dari situ begin. Mungkin saya buat panjang aja kali biar lebih. Ya, buat panjang aja biar lebih kelihatan. Oke, langsung dua nomor deh biar cepat habis. Ya, satu orang langsung 2 nomor ya. Pilih kalimatnya yang pas. Ingat pakai past tense-nya ya. Ya, silahkan nomor 1 dan 2. Did you go to the park yesterday? No, we stay home because it rain. It began to rain. Ya, to rain ya, mulai hujan karena mulai hujan ya. It began to rain. Oke. Satu lagi, nomor 2. Lucy is in trouble. Why? Lai tahu? Tahu artinya lai di situ? Bohong ya? Bohong, betul. Nah, She said. kalau untuk ini pengetahuan ya. Jadi kalau misalnya ini lebih sering pakai tell dibanding say. Ya, She jadi told a lie. Ya, she told a lie. Jadi kalau say itu lebih langsung, bisa kita ngomong apa. Tapi kalau told itu sesuatu. Kalau say itu langsung say halo, say apa gitu, langsung katanya apa. Tapi kalau tell itu menceritakan tentang bisa told a story, told a lie. Kebayang nggak? Kalau said itu langsung kalimatnya. Kalau dalam kita tulis itu pakai tanda petik langsung. She said, saya pergi kemana gitu. Ya, tapi kalau told itu lebih langsung ada bendanya. Told apa? Told a lie, told a secret, told a story begitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, thank you. Berikutnya, silakan. Where did you get that pretty shell? I found it on the beach. Ya, betul. Beach ya, beach. May I please have your homework? I don't have it. I lost it. Ya, I lost it. Ya, oke, sip. Thank you. Terima kasih. Nomor 5. Where is my coat? I hung it up in the closet for you. Betul. Satu lagi. Nomor 6. What happened to your sleeve? I tore it on a nail. That's too bad. Ya, betul. Robek ya. I tore it on a nail. Nail tahu apa? Kuku. Bisa kuku, tapi dalam hal ini kan robek ya bajunya. Lebih masuk akal ada satu lagi. Nail itu ada arti lain, tahu nggak? Nail itu paku.
Oh iya, paku. Nail itu bisa paku. Dalam hal ini kan lebih masuk akal, ya bisa kuku, bisa paku. Dalam hal ini pasti lebih masuk akal paku ya. Terus nyangkut, jadi apa lengannya robek karena nyangkut di paku. Ya dibanding nyangkut di kuku kayak lebih masuk akal kena paku kan ya. Oke. Ya, makasih. 78. Do you still have your bicycle? No, I sold it because I needed some extra money. Ya, betul, dijual ya. Oke, nomor 8. It's hot in here. Excuse me, what did you say? I said it's hot in here. Nah, itu bedanya say dengan tell ya. Nah, kalau say itu biasanya kita langsung kalimatnya apa? Tanda petik begitu. I said it's hot in here. Jadi bukan I told. Nggak pas ya, walaupun sama-sama mengatakan, tapi kalau dalam konteks ini lebih tepat pakai I said, bukan I told. Ya. Ya, Oke, makasih. Makasih. Terakhir. 9-10. Why did you take the bus to work this morning? Why didn't you? Because somebody stole my car last night. Ada yang belum nggak? Yang nggak tahu nih. Oh, yang stall belum ya? Oh ya. Ya, Stall. stole my car last night. Did you call the police? Of course I did. Ya. Did you wear your blue jeans to the job interview? Of course not. I wore him. Ya, wore ya. I wore A suit. a suit. Suit itu tahu apa? Setelan jas. Ya, setelan jas ya. I wore a suit ya, job interview soalnya ya. Oke. Sip, masih. Masih. Kayaknya udah agak banyak, terlalu banyak nih. Nanti kalau saya tambah takutnya ini rada bahannya terlalu banyak nanti over. Ya, jadi malam ini kita selesaikan ini aja dulu ya. Kita lanjutkan bahannya minggu depan biar nggak terlalu ini. Soalnya nanti irregular lagi, terlalu banyak hafalan di otak nanti malah pusing. Oke, jadi kita selesaikan malam ini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, terima kasih Mr. Oni. Thank you, Mr. Oni. Thank you, Mr. Oni. See you next week. Bye. Bye.